sampaikan sebelum evaluasi, sebelumnya saya sampaikan official selamat untuk para pembina, untuk pelatih dari adik-adik yang sudah tampil, 15 peserta sudah tampil mulai pagi dan siang sampai siang hari ini tadi. Pastinya prosesnya tidak mudah ya, dan patut diapresiasi apapun nanti hasilnya, karena namanya lomba pasti ada yang menang dan kalah, begitu ya. Yang pertama, evaluasi yang perlu saya sampaikan adalah berkenaan dengan aransemen, terutama lagu pilihan ya. Jadi untuk aransemen sebagai pelatih ini terutama ya, ditujukannya pelatih atau pembina, kita sebagai pelatih atau pembina harus mengetahui pasti kemampuan anak didik kita itu sejauh mana. Ketika kita berikan aransemen, misal chordnya chord kromatis, ada not re, fi, sel gitu. Apakah mampu anak-anak didik kita membunyikannya sesuai dengan chord yang kita harapkan? Kalau memang kita rasa ternyata belum mampu, bukan tidak mampu ya, belum mampu, karena memang membunyikan chord dan melodi kromatis itu memang butuh berlatih lebih lama, karena kan belum terbiasa not naik setengah-setengah, not miring-miring gitu ya. Jadi tugas kita sebagai pelatih atau pembina itu mengetahui itu, apakah sudah sampai di level itu anak didik kita gitu. Kalau memang ternyata masih belum, sebagai laki-laki sebagai pelatih atau pembina, sebaiknya kalau menurut saya pribadi, kita aransemennya sederhana saja, secara chord mungkin progres chordnya tidak yang terlalu sulit, katakanlah 1, 4, 5 kembali ke 1, itu asal chordnya terbunyikan dengan baik, itu jauh lebih maksimal gitu ya. Itu yang pertama mengenai aransemen. Berikutnya adalah mengenai teknik vokal. Nah, untuk teknik vokal bukan hanya pada pelatih dan pembina, tapi juga untuk adik-adik penyanyinya ya. Jadi harus tertib mengikuti arahan dari pelatih dan pembinanya. Misal disuruh suaranya bulat, harus diangkat pakai support. Jadi ketika di atas panggung pun harus disiplin ya, seperti itu. Karena namanya juga lomba paduan suara ya, bukan lomba koreografi. Jangan sampai koreografi, hal-hal artistik, visual mengganggu penampilan audio kita. Seperti itu. Terus yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah ketukan di lagu wajib doa anak negeri. Itu kan banyak ketukan 1/16 yang diharapkan. Misal ketukannya sinar mentari cantik berseri, dia harusnya tatiram tam tam, harus itu. Sebanyak yang melakukannya mengeksekusinya nada 1/16 dengan sinar mentari cantik berseri, itu sudah beda. Dan kami bertiga kan di depan, yang kami jadikan patokan adalah partitur yang Anda serahkan. Jadi tidak tahu bagaimana prosesnya. Yang kami lihat adalah dan kami nilai untuk menjaga objektivitas ya partitur yang sudah diserahkan itu tadi. Jadi kalau ada miss, pasti akan menjadi catatan untuk kami, gitu ya. Jadi untuk pembina dan pelatih bisa lebih teliti lagi mengenai melodi dan ritme, terutama di lagu wajib. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan untuk evaluasi mengenai musikal. Barangkali dari Bapak Tio ada yang perlu ditambahkan, silakan. Terima kasih Mas Yuda. Wah, keren, evaluasinya dari Mas Yuda keren. Saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu terus, dan setiap tahunnya memang ini ya, progresnya naik. Dilihat dari mananya? Dari pemilihan lagu pilihannya, lagu keduanya. Saya ingat banget tahun kemarin itu banyak yang menyanyikan lagu asal dari daerah Madura dan Jawa saja. Nah, kalau kali ini, tahun ini itu sudah bervariatif, dari Banyuwangi, dari Papua juga ada, Jawa iya, Batak,
Madura, dan lain-lainnya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman semua dan Bapak Ibu pelatih. Oke, yang disampaikan oleh Kak Yuda yang berkaitan dengan partitur, mohon izin Bapak Ibu pembina, pelatih. Jadi kami menilai itu secara objektif acuannya dari partitur yang kami terima. Terus apakah benar kalau pesertanya tidak mengirim partitur? Yang kami nilai apa? Begitu ya. Jadi Bapak Ibu pendamping ataupun pelatih mohon ini menjadi perhatian. Soalnya ya acara semegah ini loh Bu. Jadi ya harus kita apresiasi dengan baik, dengan tertib gitu ya. Oke, evaluasi berikutnya yang kaitannya dengan balancing suara. Jadi yang pertama jumlah penyanyi itu sangat mempengaruhi, apalagi saya paham dengan keluh kesah Bapak Ibu semua pelatih yang melatih di usia-usia teenagers SMP yang notabene berjenis kelamin laki-laki ini bunyinya belum matang-matang banget gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu harus menjadi perhatian. Jadi yang diperhatikan adalah balancing suaranya bisa diatur dengan blocking atau posisi di panggung bernyanyinya gitu ya. Yang kedua bagi peserta yang menyanyikan dengan akapela atau tanpa iringan musik, setidaknya ada nada dasar yang diambil dulu untuk patokan nyanyi nada awalnya itu segini gitu loh. Soalnya ada dari tahun ke tahun pasti ada kasus yang ini. Apakah kurang ada arahan dari Bapak Ibu pembina atau pelatih? Ini saya kurang paham juga. Jadi setidaknya ada pengambilan nada pertamanya supaya penyanyi itu bisa menangkap oh nada awalnya segini begitu ya. Tuh. Berikutnya pastikan yang namanya paduan suara yang dinilai itu adalah suara dan harmonis nadanya, chordnya yang sudah disampaikan sama Kak Yuda tadi itu ya. Jadi sifatnya itu nggak asal bunyi teriak keras, bukan macam seperti supporter ya Bapak Ibu, pokok keras gitu. Nah, jadi harus padu, harus harmonis. Itu banyak hal teknis yang dilakukan dengan tujuan supaya kita membunyikan bunyi itu harmonis dengan kelompok suara lain, gitu ya. Dan ini mohon izin Bapak Ibu semua, terutama kepada penyelenggara, kami sangat mengapresiasi sekali atas penyelenggaraan lomba paduan suara semacam ini. Ini bagi kami sifatnya pembinaan ya Bapak. Sebagai pembinaan, maka dari itu mohon izin Bapak kalau boleh saran, kalau boleh usul Bapak untuk kedepannya, kalau memang kegiatan ini masih akan menjadi budaya di Kota Pasuruan, kiranya bisa memberikan pelatihan kepada pendamping atau pembina atau pelatih paduan suaranya. Karena apa? Karena saya melihat perkembangan SDM dari adik-adik di Kota Pasuruan ini berkembangnya cepat Pak. Jadi kualitasnya itu sudah baik. Kalau ini tidak diimbangi dengan kualitas pelatih yang mumpuni, yang musikalitasnya yang tinggi gitu ya, bagi kami sayang sekali Pak kesempatan ini. Jadi kiranya bisa memberikan pelatihan kaitannya dengan kualitas pelatih paduan suara di Kota Pasuruan. Setuju nggih Bapak Ibu pembina? Kok tidak ada suaranya ya? Kok nggak semangat ya? Gitu sih. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Kadis dan Bapak Ibu sekalian, saya yang terakhir. Sudah disampaikan banyak hal oleh Kak
Yuda ya, Kak Yuda dan Kak Tio. Oke. Jadi saya hanya menambahkan sedikit sebelum saya mengumumkan. Yang ditunggu ini ya, hasil pengumumannya ya. Jadi mungkin paduan suara itu, menyanyi itu tidak membuat orang tertekan ya, tapi menggembirakan. Jadi mungkin kedepannya masukan dari kami, buatlah lagu yang anak-anak nyanyikan itu menggembirakan, jangan di depan jadi membuat anak-anak tertekan, berpikir, stres, memikirkan suara dan bunyi yang harus dikeluarkan. Jadi itu juga ke depan jadi masukan buat para pelatih dan juga anak-anak sekalian. Baik, sudah mau dengar pengumumannya ini? Ada musiknya nggak? Jeng 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 jeng, nggak ada ya? Oke, baik. Mewakili Dewan Juri saya akan membacakan berita acara nomor 600-6243-102-2025 tentang keputusan Dewan Juri kegiatan Pasuruan Harmony Choir Competition 2025 usia 12 SD sampai dengan 16 sekota Pasuruan. Mohon maaf, usia 12 sampai dengan 16 sekota Pasuruan. Setelah mengikuti dan mengamati secara seksama dan memberikan penilaian berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, dan selanjutnya berdasarkan kesepakatan sidang Dewan Juri kegiatan Pasuruan Harmony Choir Competition 2025 usia 12 sampai dengan 16 tahun sekota Pasuruan pada hari ini 15 Desember 2025 bertempat di Gedung Kesenian Darmo Yudo, Kota Pasuruan, memutuskan menetapkan hasil pemenang kegiatan Pasuruan Harmony Choir Competition 2025 usia 12 sampai dengan 16 tahun sekota Pasuruan sebagai berikut. Tepuk tangan dulu dong. Jeng-jengnya nggak ada ini soalnya, nggak ada jeng-jengnya. Dibacakan mulai dari Harapan 3. Harap ada jeng-jengnya dari situ ya tadi ya. Ada, oh sudah ya, ada musiknya. Pemenang Harapan ketiga. Ini Dewan Juri tidak tahu nama pesertanya, dari mananya, jadi hanya membacakan nomor pesertanya. Pemenang Harapan ketiga diberikan, pemenang Harapan 3 dengan jumlah nilai 76,3 diberikan kepada peserta nomor 11. Berikutnya pemenang Harapan 2 dengan jumlah nilai 76,75 diberikan kepada peserta nomor 3. Berikut pemenang Harapan 1 dengan jumlah nilai 78,5 diberikan kepada peserta nomor 9. Baik, kami informasikan untuk para pemenang yang sudah disebutkan dengan nomor urut oleh Dewan Juri. Baik, Pemenang ketiga dengan jumlah nilai 79,4 diberikan kepada peserta nomor